Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya, Aisyah Lutfian Asfar, mahasiswi semester 3 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Pancasakti Tegal. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas media pembelajaran. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai majas. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai pengertian dan macam-macam majas, pernahkah kalian mendengar kalimat-kalimat seperti ini? Engkau laksana cahaya yang menerangi kegelapan. Badanmu kurus kering seperti tusuk gigi. Di tengah keramaian, aku merasa kesepian. Nah, kalimat-kalimat seperti ini adalah majas. Lalu, apa sih pengertian majas itu? Majas adalah gaya bahasa pada sebuah karya sastra yang bertujuan memberikan efek-efek khusus sehingga karya sastra tersebut lebih hidup. Sifat majas secara umum adalah tidak ada makna sebenarnya atau kiasan atau bersifat konotasi. Majas dikelompokkan menjadi 4, yaitu majas perbandingan, majas pertentangan, majas sindiran, dan majas penegasan. Pertama, mari kita bahas mengenai majas perbandingan. Majas perbandingan adalah gaya bahasa yang digunakan untuk membandingkan suatu objek dengan objek lain melalui proses penyamaan, pelebihan, atau penggantian. Majas yang termasuk ke dalam majas perbandingan adalah hiperbola, personifikasi, metafora, simile, metonimia, eufemisme, alegori, asosiasi, sinekdok, dan simbolik. Majas hiperbola adalah gaya bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu secara berlebihan, bahkan seringkali tidak masuk akal. Contohnya, orang itu setinggi rumah. Badanmu kurus kering seperti tusuk gigi. Saya sudah membaca buku ini ribuan kali. Wah, tanganmu lebih kuat dari besi. Selanjutnya adalah majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang digunakan untuk menggantikan fungsi benda mati yang dapat bersikap seperti manusia. Contohnya, rumput itu bergoyang di padang savana. Bendera merah putih itu melambai saat dikibarkan. Pohon bambu itu berbisik saat tertiup angin. Selanjutnya ada majas metafora. Metafora adalah gaya bahasa yang digunakan sebagai kiasan yang secara gamblang mewakili suatu maksud lain berdasarkan persamaan atau perbandingan. Contohnya, orang yang memakai kacamata sering dijuluki kutu buku. Senyumannya seindah embun pagi yang menyegarkan. Pria yang sukses itu dulunya dianggap sampah masyarakat. Majas simile merupakan gaya bahasa yang umumnya menyandingkan suatu aktivitas dengan suatu ungkapan. Contohnya, engkau laksana cahaya yang menerangi kegelapan. Pertemanan kami layaknya rantai yang kokoh. Metonimia berupa gaya bahasa yang menyandingkan istilah sesuatu untuk mengacu pada benda umum. Contohnya, bila haus, minumlah aqua. Rani bingung ingin beli Oppo atau Samsung. Kemarin paman membeli Avanza. Aqua, Oppo, Samsung, dan Avanza adalah merek dagang dari air mineral, handphone, dan mobil yang cukup terkenal. Eufemisme adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menggantikan kata-kata yang kurang baik dengan kata-kata yang lebih halus. Contohnya, pamannya telah meninggal
2 tahun yang lalu. Walaupun tunanetra, dia adalah anak yang berprestasi. Alegori adalah sebuah gaya bahasa yang digunakan untuk menyandingkan suatu objek dengan kata kiasan. Contohnya, perpisahan adalah upacara menyambut hari-hari penuh rindu. Segala kenikmatan di dunia ini merupakan fata morgana yang semu. Asosiasi adalah gaya bahasa yang membandingkan dua objek berbeda namun disamakan dengan menggunakan kata sambung bagaikan, seperti, atau bak. Contohnya, wajah ayah dan anak itu bagaikan pinang dibelah dua. Jangan dengarkan perkataan dia. Perkataannya seperti tong kosong berbunyi nyaring. Sinekdoche dibedakan menjadi dua, yaitu pars pro toto dan totem pro parte. Pars pro toto adalah gaya bahasa yang menyatakan sebagian, tapi untuk keseluruhan. Contohnya, per batang jati harganya jutaan rupiah. Paras tampannya telah mencuri hatiku. Kedua, totem pro parte adalah gaya bahasa yang mengungkapkan keseluruhan objek padahal yang dimaksud hanya sebagian. Contohnya, perempuan Indonesia memiliki kulit sawo matang. Wanita tidak suka laki-laki bertato. Simbolik adalah gaya bahasa dengan ungkapan yang membandingkan antara manusia dengan sikap makhluk hidup lainnya. Contohnya, warna merah pada bendera negara Indonesia melambangkan keberanian. Anton selalu jadi kambing hitam di keluarganya. Selanjutnya ada majas pertentangan. Majas pertentangan adalah gaya bahasa yang menggunakan kata-kata kias yang bertentangan dengan maksud aslinya. Majas yang termasuk ke dalam majas pertentangan adalah litotes, paradoks, antitesis, dan kontradiksi interminis. Litotes adalah majas pertentangan yang menggunakan ungkapan merendahkan diri, padahal fakta kenyataannya justru sebaliknya. Contohnya, silahkan mampir ke gubuk kami. Silahkan dicicipi makanan sederhana yang kami sajikan. Paradoks adalah majas pertentangan yang biasanya membandingkan situasi sebenarnya dengan situasi sebaliknya yang saling bertentangan. Contohnya, di tengah keramaian, aku merasa kesepian. Para petani kelaparan di lumbung padi. Antitesis adalah majas pertentangan yang biasanya memadukan pasangan kata yang memiliki arti bertentangan. Contohnya, pasrahkan hidup mati kita kepada Tuhan. Jangan menilai seseorang dari benar salah perbuatannya. Kontradiksi interminis atau kontradiksi interminus adalah majas pertentangan yang biasa digunakan untuk menyangkal pernyataan yang disebutkan sebelumnya. Biasanya penggunaan majas ini disertai konjungsi seperti kecuali atau hanya. Contohnya, semua murid boleh bermain kecuali murid yang tidak mengerjakan tugas. Setiap hari, Adi minum kopi. Hanya sesekali minum susu. Berikutnya ada majas sindiran. Majas sindiran merupakan gaya bahasa yang menggunakan kata-kata kias yang tujuannya untuk menyindir seseorang atau perilaku dan kondisi. Majas yang termasuk dalam majas sindiran adalah ironi, sinisme, dan sarkasme. Ironi adalah majas sindiran yang umumnya menggunakan kata kiasan dengan makna yang bertentangan dengan keadaan sebenarnya. Contohnya, Dian adalah anak yang paling cantik di kelas.
hingga tak ada satupun anak laki-laki yang meliriknya. Cahaya lampu itu sangat terang, hingga aku tak bisa melihat siapapun yang ada di dekatku. Sinisme adalah majas sindiran yang digunakan untuk memberi sindiran secara langsung kepada orang lain. Contohnya, percuma saja kamu sekolah tinggi-tinggi jika kamu tidak serius belajar. Untuk apa punya gaji banyak jika kamu tidak bisa menikmati gajimu sama sekali? Sarkasme adalah majas sindiran yang menggunakan kata berkonotasi kasar untuk menyindir orang lain. Contohnya, dasar pemalas, sudah masuk sekolah baru mengerjakan PR. Apa kau buta? Ada anak kecil di depanmu, malah kau tabrak. Terakhir ada majas penegasan. Majas penegasan adalah gaya bahasa yang bertujuan untuk meningkatkan pengaruh kepada pembacanya agar menyetujui sebuah ujaran atau kejadian. Majas yang termasuk ke dalam majas penegasan adalah pleonasme, repetisi, retorika, klimaks, antiklimaks, paralelisme, dan tautologi. Pleonasme adalah majas penegasan yang menggunakan kata-kata dengan makna sama, terkesan tidak efektif tapi disengaja untuk menegaskan sesuatu. Contohnya, ibu masuk ke dalam toko baju. Dia naik ke atas bangunan itu. Repetisi adalah majas penegasan yang mengulang kata-kata dalam suatu kalimat. Contohnya, salah lagi, dan salah lagi. Kenapa susah sekali sih mengedit video? Ia terus bekerja, dan bekerja untuk melunasi utang keluarganya. Retorika adalah majas penegasan dalam bentuk kalimat tanya, tapi sebenarnya tidak perlu dijawab. Contohnya, jadi ini orang yang selama ini kamu sukai. Jadi apa yang kamu rasakan saat jatuh kemarin? Sakit. Klimaks adalah majas penegasan yang menjelaskan lebih dari dua hal secara berurutan, di mana tingkatannya semakin lama semakin tinggi. Contohnya, rapat hari ini dihadiri oleh anggota pengurus OSIS, bendahara, sekretaris, dan ketua OSIS. Dari Senin sampai Rabu, toko itu tutup. Antiklimaks adalah majas yang menjelaskan dari tingkatan tertinggi ke tingkatan terendah. Contohnya, kopi disukai oleh semua kalangan, mulai dari orang tua hingga anak-anak. Rektor, dekan, prodi, dan para dosen harus bisa memahami aspirasi mahasiswa. Paralelisme adalah majas penegasan yang mengulang-ulang sebuah kata untuk menegaskan makna kata tersebut dalam definisi berbeda. Contohnya, kasih pasti murah, kasih pasti lemah, kasih pasti memaafkan. Siang dan malam terus berganti tanpa dirimu di sampingku. Tautologi adalah majas penegasan yang mengulang kata bersinonim untuk menegaskan suatu maksud tertentu. Contohnya, sejarah masa lalu pria itu sangat kelam. Mengapa kau jadi cemas dan gelisah begitu? Akhirnya, sampai juga kita di akhir pembahasan kali ini mengenai majas. Bagaimana? Apakah kalian paham dengan penjelasan tersebut? Dari macam-macam majas tersebut, apakah ada majas yang pernah kalian temukan dalam karya sastra yang pernah kalian baca atau dengar? Atau mungkin ada majas yang pernah kalian gunakan atau sering kalian gunakan? Tinggalkan komentar kalian di bawah ya. Jangan lupa juga tekan tombol like-nya.
Itu sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.